istirahat, refreshing dengan keluarga, diri maupun semuanya ya. Nanti akan ketemu lagi PPL 1 di review. Nah, review PPL 1 itu untuk angkatan 1 tanggal 31 Oktober atau hari Sabtu. Oke, yang angkatan 1 perhatikan ya. Hari Sabtu tanggal 31 Oktober kita akan masuk materi review PPL 1. Nah, awalnya memang kita akan majukan di tanggal 28 sehingga 31 itu libur. Ternyata LMS-nya belum muncul hilalnya sampai sekarang ya Mas Rifki. Sehingga memang disuruh libur ya. Hari ini Kamis sampai dengan Jumat, tapi Sabtu berangkat. Kemudian yang angkatan 2 dan angkatan 3 ini masih ada activity di bagian PPL 1. Jadi mohon tetap semangat karena kita tinggal 3 langkah lagi. Ya, ini ada review, ada PPL 2, kemudian ada review PPL 2. Tinggal hitungan hari nih. Ya kan? 4 hari, 6 hari, 4 hari. Tuh, hanya 2 minggu kita akan menyelesaikan rangkaian kegiatan PPG dalam jabatan yang bukan melelahkan ya, tapi kita bilang menyenangkan saja. Karena eman-eman kita sudah sampai tahapan ini, kemudian aduh berhenti jangan. Karena setelah ini nanti teman-teman akan menghadapi UKM PPG. Ya, UKM PPG ini ada 3 kegiatan yang akan dilakukan. Yang pertama adalah UP, kemudian ada UKIN portofolio, dan UKIN pembelajaran. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Nah, ini kemarin kami sudah mendapatkan TOT penyamaan persepsi penguji ya. Jadi kami sudah diberi masukan, kemudian apa saja yang harus dilakukan oleh peserta. Nah, poin-poinnya itu seperti apa. Nah, ini nggak perlu saya sampaikan, Bapak Ibu cukup tahu di bagian ini saja. Ini UKM PPG yang seperti kemarin saya sudah sampaikan, tahun 2020 ini UKIN-nya berbeda, tidak sama dengan tahun yang lalu. Karena tahun yang lalu itu hanya praktik mengajar. Namun 2020 ini teman-teman, belum di-share? Share screen belum terlihat. Aduh, tiwa saya udah ngoceh-ngoceh. Udah. Harapan kayak Muncul ya. Oke lah kalau gitu. Sudah kelihatan, Mas? Sudah. Nah, ini UKIN ada 2 ya, praktek mengajar dan portofolio. Portofolio untuk Daljab itu karya 2 tahun sebelum PPG dan karya saat PPG. Kemudian UP itu di kampus terdekat dari Bapak Ibu semua. Itu ada UP 1 untuk seleksi, kemudian ada UP 2 untuk akhir. Nah, selanjutnya ini. Untuk UKIN pembelajaran sesuai kondisi daerah masing-masing. Jadi UKIN-nya nanti di sekolah masing-masing. Sementara kalau UP di kampus terdekat siswa. Nah, ini. Untuk penyesuaian UKIN dibagi menjadi beberapa zona ya. UKIN pembelajaran nih. Kita bicara yang UKIN pembelajaran dulu. Itu kalau kita zonanya merah, Bapak Ibu akan melakukan daring berupa real teaching. Real teaching daring itu seperti yang kita lakukan pada saat PPL ini, ya kan, siswanya terlibat dan sebagainya. Tapi ada juga yang misalkan non daring pembelajaran dengan siswa imajiner ini maksudnya jika kondisi daring sinyalnya tidak ada, siswanya jauh, kemudian dikondisikan sangat tidak memungkinkan, akhirnya menggunakan siswa imajiner
pura-puranya itu ada siswanya kayak waktu kemarin uji komprehensif. Namun ini untuk pengecualian saja buat teman-teman. Sebisa mungkin kalau memang kondisinya bisa dikondisikan daring, ada siswanya 2, 3, 4, 10 itu nggak apa-apa. Yang penting dikondisikan biar ada interaksi. Karena nanti ada penilaiannya juga. Semisal penilaian kemudian interaksinya kurang, itu nanti penilaiannya akan berdampak juga kurang. Ya, ini untuk daringnya, kemudian non daringnya, dan untuk real teaching di kelas. Jika memang sudah menerapkan zona hijau atau mungkin yang sekolah-sekolah boarding gitu ya, atau pesantren, biasanya kan saat ini sudah menerapkan di sekolah itu, kemudian tidak ada penggunaan HP atau apa, sehingga tatap mukanya itu langsung. Silahkan saja. Ya, dan nanti praktek pembelajarannya itu akan direkam dan diedit menjadi durasi 30 sampai 40 menit dengan memuat kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Ya. Nah, untuk prosedurnya, mahasiswa PPG itu sudah tuntas mengikuti seluruh kewajiban program PPG. Ini kalau kehidupan berasrama tidak, karena Bapak Ibu adalah daljab. Ya, jadi PPL selesai, semua selesai, baru akan bisa mendaftar ke websitenya UKM PPG. Kemudian nanti ada verifikasi data. Nah, setelah selesai verifikasi data, Bapak Ibu bisa mengikuti UP dan UKIN. Nah, ini kemarin saya juga sudah menjelaskan ini. Lulus, kemudian mendapatkan sertif. Tidak lulus, berarti akan mengikuti UP atau UKIN periode kedua. Namun, kami berharap teman-teman langsung bisa lulus mendapatkan sertifikat pendidik. Oke. Nah, ini jadwal yang teman-teman mungkin sudah ditulis kemarin ya. Yang angkatan 1 itu UKIN-nya 17 sampai 20 November. Kemudian untuk angkatan 2 itu 23 sampai 26 November. Kemudian angkatan ketiganya itu 30 November sampai dengan 3 Desember. Di UPS tidak ada angkatan 4, karena angkatan 4 khusus untuk PGSD. Dan UP-nya itu tanggal 21, 22 November, angkatan 2 itu 28, 29 November, angkatan 3, 5 sampai 6 Desember. Ini yang perlu teman-teman perhatikan lebih lanjut. Ya. Pada ini akan ada plotting ya dari kami di pengelola kami akan melakukan, dan tim panas itu tim panitia nasional akan melakukan plotting ya 13 November ya itu berapa yang bisa masuk, orang-orangnya siapa saja, kemudian nanti ada penyelia. Penyelia ini adalah yang memandu, memantau, serta menilai kondisi pelaksanaan UKIN di setiap kampus. Jadi dari tim panitia nasional itu akan yang melihat bagaimana nih di UPS proses UKIN-nya berjalan lancar atau tidak, mahasiswanya sudah mengikuti proses UKIN dengan baik atau belum, seperti itu. Nah, teman-teman nanti akan mengisi UKIN portofolio tanggal 14-17 November untuk tahap 1. Mungkin yang tahap 1 bisa dicatat ya. Mengisi portofolionya itu 14 sampai 17 November. Ya, nanti mengisinya kemana Bu? Melalui akun yang web yang akan di-share oleh IT, nanti akan dijelaskan. Kemudian yang tahap 2 mengisi portofolio tanggal 20 sampai 23 November. Tahap 3 27 sampai 30 November. Begitu ya, jelas ya untuk mengisi portofolionya. Kemudian untuk prakteknya, UKIN prakteknya itu tadi kapan? Tadi kan sudah dijelaskan 17-18 November. Teman-teman itu akan praktek di sini yang angkatan 1.
Angkatan 2, 23, 24. Angkatan 3, 30 November dan 1 Desember. Kapan majunya itu nanti akan ada jadwal yang kami akan share ke mahasiswa. Jadi bukan berarti satu mahasiswa itu akan praktek tanggal 17 dan 18, itu tidak. Jadi tergantung jadwalnya masing-masing, gitu ya. Nah, ketika UKIN praktek pembelajaran ini, teman-teman akan melakukan recording perekaman. Perekaman yang dilakukan sendiri tanpa ada penguji. Jadi free, Bapak Ibu akan melakukan rekaman sendiri, kemudian direcord waktunya itu 30 menit hasil yang fix, kemudian diupload ke link Google Drive, ya. Link Google Drive-nya itu nanti akan di-share juga oleh admin IT, itu tanggalnya 18 sampai 19 November, tahap pertama. Tahap kedua itu 24-25 November. Tahap ketiga 1 dan 2 Desember. Nah, baru kemudian penguji itu akan menilai portofolio serta video praktek pembelajaran saudara itu pada tanggal 18 dan 20 November untuk angkatan 1. Angkatan 2 itu 24 sampai 27 November. Angkatan 3 1 sampai 4 Desember. Ini jadwalnya sudah tidak bisa diotak-atik lagi. Memang tidak ada jeda untuk istirahat. Kebayang sekali ini. Dari 14 sampai tanggal 20 ini insya Allah mudah-mudahan teman-teman semua diberi sehat sehingga bisa menyelesaikan ini. Yang terpenting adalah happy, ya. Jangan jadi stres. Pokoknya lakukan saja sebaik teman-teman, ya. Karena ini saya melihat kalau sudah under pressure, kemudian teman-teman akhirnya aduh susah, pusing ini dan sebagainya. Jangan demikian. Karena ini endingnya teman-teman itu ada di sini nih. UKIN dan juga UP. Insya Allah bisa dijalankan dengan baik ya. Ini untuk UP-nya itu teman-teman tanggal 21 dan 22 November. Jadi di bulan November itu anggaplah itu betul-betul November ceria, Mas. Apa November? November ceria ya, Mas Tommy ya? Siap, ceria Amboran. Meskipun pekerjaannya di November itu banyak sekali, ceria tapi ya syukuri, alhamdulillah aja. Yang ceria yang Kemudian ini uji kinerja ya. Tadi ada 2 jenis uji kinerja. UKIN portofolio dan UKIN praktik pembelajaran. Jadi jangan ada pertanyaan lagi, Bu, UKIN ngapain, Bu? Nah ini ada 2 ya. UKIN portofolio dan praktik pembelajaran. Ya. Kemudian langkah-langkahnya itu nanti akan ada pemberitahuan pelaksanaan dan persyaratan UKIN yang disampaikan secara daring melalui laman UKM PPG Kemdikbud. Teman-teman nanti akan mendaftarnya ke sini. Kemudian peserta dan panitia nasional lokal akan menyusun rencana persiapan pelaksanaan UKIN-nya. Ya. Nah, untuk UKIN portofolio. Ini UKIN portofolio itu menilai capaian pembelajaran ke-7 atau CP7 karena teman-teman itu ada di level 7 setelah S1 ya. Kalau S1 itu kan level 6. Teman-teman pendidikan profesi itu level 7. Kemudian yang S2 itu level 8. Jadi lulusan magister itu CP-nya 8. S3 CP-nya sekian lah ya. Kemudian mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Ya, berupa nanti ada isian deskripsi diri disertai bukti-bukti. Nah, ini sebetulnya untuk portofolio ini hampir mirip seperti ketika teman-teman dosen di kami ini ada sertifikasi dosen. Jadi dosen pun melakukan kegiatan yang sama seperti teman-teman guru, yaitu mengisi deskripsi diri, menceritakan saya mengajar tepat waktu, mengajar mata kuliah ABCD, kemudian mengikuti penelitian, dipublikasikan ke jurnal ABCD. Nanti ada bukti-bukti. Ini akan diikuti oleh teman-teman guru di tahun 2020 ini. Nah,
Portofolio itu diisi dan diunggah dalam sistem bersamaan dengan RPP dan menjadi bagian dari penilaian UKIN. Berkas portofolio merupakan bukti pengembangan profesi berkelanjutan. Nah, ini yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman, ini adalah bukti pengembangan profesi berkelanjutan sebagai guru profesional. Ini target dari Kemendikbud itu pinginnya guru-guru itu profesional, karena melihat data yang ada di lapangan itu guru-guru belum yang golongan 4A dari tahun kinerja sekian itu masih kurang. Bahkan kenaikan pangkat dari 3B ke 3C saja itu masih ada terkendala. Nah, problem yang muncul di lapangan adalah teman-teman guru itu masih kesusahan melakukan penelitian. Makanya kemudian di PPG ini teman-teman dibekali ilmu tentang PTK. Sebetulnya penelitian itu tidak hanya PTK saja. Teman-teman bisa melakukan penelitian eksperimen, non-eksperimen, atau apapun bentuknya itu. Cuman untuk guru memang yang lebih mudah itu adalah penelitian tindakan kelas. Karena yang dihadapi langsung oleh guru-guru. Gitu ya. Kemudian itu ada refleksi diri, ada pencarian informasi baru, dan inovasi. Jadi ini ada 4 komponen ini yang akan dilihat di portofolio. Kemudian penilaian dilakukan secara daring. Nah, jadi nanti ketika teman-teman sudah mengupload ke sistem, kami penguji itu akan menilai secara langsung ke sistem, ya, melalui media daring di sistem yang ada. Oke. Kemudian batas waktunya ini PPG sebentar. PPG Daljar itu karya selama 2 tahun terakhir. Nah, teman-teman itu masuk PPG bulan Agustus 2020. Berarti 2 tahun terakhirnya itu tahunnya berarti 2018 ya. Bulannya berarti bulan apa? Juli ya, Juli. Nah, kalau Mei boleh tidak Bu Rina? Misalkan ternyata masih di tahun 2020 itu, 2018 masih boleh ya. Jadi ini ada kebijakan masih di 2018 ya, itu masih diperbolehkan Januari, Februari, Maret, April itu masih diperbolehkan. Oke, syukur sih Juli, Agustus itulah ya. Kemudian pada saat selama menjadi mahasiswa PPG, saat ini kan teman-teman kayaknya nih dari seminggu terakhir ini pada ngikut yang namanya webinar. Nah, ada webinar nasional, internasional, atau mungkin kegiatan pencarian informasi baru. Nah, itu bisa dijadikan. Namun yang ingin saya tekankan ke teman-teman, tolong jangan hanya mencari sertifikatnya saja ya. Yang dicari itu adalah ilmunya. Itu yang terpenting. Karena percuma saja kita nyambi sana sini tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan ke depan, nggak bermanfaat gitu ya, eman-eman. Oke? Ya, itu terkait dengan PPG dalam jabatan. Kemudian untuk UKIN praktik pembelajaran ya. Instrumennya itu berdasarkan pada 7 CPL yang mengukur profesionalisme guru dalam melaksanakan pembelajaran. Ada 3, yaitu pendahuluan, inti, dan penutup. Nanti instrumennya coba saya kasih lihat, barangkali sudah ada. Kemudian untuk UKIN praktik ini ya, yang perlu teman-teman pahami adalah menilai kinerja mahasiswa dalam merencanakan. Berarti akan ada RPP yang Bapak Ibu siapkan, rencana pelaksanaan pembelajarannya. Kemudian melaksanakan, berarti akan ada proses Bapak Ibu akan mengajar, langkah-langkahnya jelas. Dan mengevaluasi pembelajaran, berarti ada kegiatan mengevaluasi siswa, apakah evaluasinya itu secara proses di dalam kelas, ataukah kegiatan siswa itu mengerjakan tugas, kemudian ada cara-cara menilainya, ya. Ini perlu disampaikan. Terus UKIN dilaksanakan di sekolah asal sendiri atau sekolah mahasiswa PPG. Kalau ini tidak PPG Prajabatan.
Tadi saya jelaskan lagi untuk yang sekolah menyelenggarakan pembelajaran di kelas yang zona hijau atau kuning nih, ini yang real teaching di kelas. Jelas ya? Yang sudah melaksanakan pelaksanaan di dalam kelas, lakukan mengajar di dalam kelas atau kelas tatap muka luring. Kemudian sekolah hanya menyelenggarakan daring, zona merah. Ini adalah real teaching daring. Jadi menggunakan media Zoom, Google Meet, atau menggunakan apa yang teman-teman lakukan pada saat kondisi PPL. Toh kondisi PPL ini sudah berjalan dengan baik, ya lakukan seperti yang ada ketika teman-teman melakukan PPL. Tapi misalkan nih, ternyata 1 minggu lagi sekolahnya itu benar-benar tidak bisa diakses, atau internetnya juga tidak bisa diakses. Tidak ada pembelajaran di sekolah, tidak tersedia fasilitas pembelajaran daring, ya. Mungkin di sekolah-sekolah yang sekolah satu atap atau apa itu kan, dora pelosok tidak bisa. Ini bisa menggunakan real teaching siswa imajiner. Ini boleh dilakukan dalam kondisi sangat terpaksa. Jangan diadakan ya. Tapi ini kami tetap dari kampus kami sebaiknya menggunakan ini daring ataupun luring. 2 hal ini. Kalau ini sebaiknya jangan. Karena nanti akan mengurangi penilaian dalam aspek-aspeknya. Ya, diusahakan saja ini ya Bapak Ibu. Kemudian tata tertib pelaksanaan UKIN-nya. UKIN praktek pembelajaran pada bagian awal video ya. Peserta akan menunjukkan kartu peserta. Jadi akan ada kartu peserta yang ditunjukkan. Terus nanti dalam praktek pembelajaran memakai pakaian rapi dan sopan, ini belum ada ketentuan apakah pakaiannya hitam putih atau tidak, akan kami informasikan lebih lanjut. Biasanya sih hitam putih kalau tahun yang 2019. Terus video dibuat dalam satu rangkaian waktu pembelajaran, jadi full, tidak boleh diputus-putus. Video pembelajaran mungkin dibuat setelah pelaksanaan PPL 2 dengan menampilkan waktu real perekaman, yaitu nanti ada waktunya ya, tanggal, bulan, dan jamnya itu benar, tidak boleh ada manipulasi di sini. Nah ini kalau ini syarat penguji dosen dan ini ya penguji UKIN, nggak usah saya sampaikan. Syarat penguji guru juga tidak. Jadi teman-teman itu nanti akan diuji oleh dosen dan guru. Ya, jadi ada 2 yang menguji. Oh, ini nggak usah saya sampaikan. Sebentar. Nah ini, kalau ini nanti penguji pengkondisian UKIN praktek PPG Daljak. Ini konteks real UKIN perangkat. Nah ini nggak usah nanti. Nah, ini aja tugas peserta mahasiswa. Peserta mengunggah RPP ke dalam sistem UKIN. Ini yang teman-teman harus perhatikan. RPP yang teman-teman akan unggah itu ya, itu yang berlembar-lembar yang terdiri dari komponen utuh lengkap. Kami tidak mempermasalahkan menggunakan format yang 1 lembar, itu tidak mempermasalahkan karena memang RPP 1 lembar pun itu adalah program dari Mas Menteri ya. Jadi semisal Bapak Ibu menggunakan RPP yang 1 lembar, tapi harus ada lampiran-lampiran lengkap karena instrumen penilaiannya itu mengacu pada penilaian keseluruhan. Nah, dari kami memutuskan ya teman-teman nanti menggunakan RPP yang berlembar-lembar. Kemudian peserta mengisi portofolio UKIN ya dan melampirkan dokumen pendukung ke dalam sistem. Peserta mempraktikkan pembelajaran daring atau luring dalam durasi 2 JP. Oke. Durasinya 2 JP, teman-teman ya. Tapi kalau yang PAUD BK itu menyesuaikan. Sesuai jadwal UKIN yang sudah ditentukan oleh panitia. Nanti ada panitia yang akan menyampaikan ke teman-teman. Asumsinya begini, kalau dulu tahun 2019, dalam 1 hari itu kan ada 8 JP aktif. Ya, untuk 1 mata kuliah itu ada 2 JP. Jadi misalnya mulai pukul 7.30, 1 JP-nya 45 menit, nanti 90 menit 2 JP-nya. 7.30 sampai 90 menit berapa?
Nah, terus kami penguji itu datang ke sekolahan, ada penyelia juga. Namun kondisi pandemi ini kita tidak bisa datang ke sekolahan. Teman-teman tetap harus mengajar sesuai kondisi konteks realnya, dan videonya itu harus diupload gitu ya. Nah, yang diupload itu rekamannya 30 sampai 40 menit. Ini harus memuat ada pendahuluan, inti, dan penutup. Nah, kemudian peserta itu membuat tautan link video ya, dan memastikan bahwa tautan itu dapat diakses. Jangan sampai linknya itu tidak bisa diklik, dibuka oleh penguji. Kemudian tautan diisikan ke form pendaftaran. Nanti ada form pendaftaran yang harus diisi teman-teman. Linknya itu nanti dimasukkan. Kemudian peserta mengunggah fakta integritas bermaterai dengan form yang disediakan oleh panitia nasional ke dalam sistem UKIN. RPP, portofolio, video pembelajaran, dan fakta integritas diunggah dan atau diisikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan penilaian UKIN. Ya, kalau ini tugas penguji UKIN tidak perlu. Nah, ruang lingkup penilaian UKIN praktek pembelajaran. Itu ada ketepatan alur dan tahap proses pembelajaran. Makanya ketika PPL, teman-teman kan video sebaiknya harus paham mana yang masuk kegiatan pendahuluan, mana yang masuk kegiatan inti, mana yang masuk kegiatan akhir. Kalau di kelas saya yang bahasa Inggris saya arahkan tolong dikasih caption. Ini yang masuk pendahuluan, ini masuk inti. Nah, aspek pendahuluan itu ada apa saja? Misalkan ada memberi salam, menyampaikan motivasi, persepsi, serta tujuan pembelajaran itu juga ada. Ya. Terus dan yang lain sampai langkah ke terakhirnya itu. Nah, kemudian kesesuaian proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu sesuai tidak dengan RPP-nya yang sudah disusun. Penguasaan bahan ajar apakah jelas. Jadi PowerPoint yang teman-teman sampaikan, lihat dulu PowerPoint-nya itu bisa dibaca atau tidak. Contoh seperti ini, PowerPoint seperti ini ada komposisi warna, hanya 2 warna kan? Oh sorry, ada 1, 2, 3, ada 3 warna. Ada warna jingga orange ini, kemudian putih dan hitam. Tapi audiens bisa membacanya dengan baik. Jangan sampai warnanya banyak sekali, tapi tulisannya itu nggak bisa kebaca. Sometimes kayak gitu ada kan? Nah, jadi menyusun PPT ataupun bahan ajar dalam pembelajaran itu ternyata butuh kejelian rasa seni mungkin ya. Jadi harus bisa bagaimana ya ini biar kebaca. Ya, dibuat yang bisa dibaca. Kemudian kualitas interaksi dengan siswa. Jadi interaksi dengan siswanya itu bagaimana? Baik atau tidak begitu. Kemudian penggunaan media atau alat bantu pembelajaran yang tepat. Jadi media itu teman-teman bisa menggunakan ada media gambar, video, atau realia teman-teman juga bisa lakukan. Misalnya dalam proses pembelajaran menggunakan boneka yang ditampilkan, itu bisa saja. Jadi jangan berpikir kalau praktik mengajar itu hanya duduk seperti ini menjelaskan, itu tidak. Bapak Ibu boleh berdiri, boleh nari-nari, boleh apa, sesuai dengan materi yang disampaikan. Ya. Kemudian ada perlakuan yang tepat kepada siswa yang menunjukkan perilaku tidak semestinya ketika pembelajaran berlangsung. Jadi ada ini, mengontrol kelas itu seperti apa. Jadi ada perlakuan itu. Kemudian kemampuan melakukan evaluasi dan umpan balik di akhir proses. Jadi di akhir proses membelajarkan siswa dibuat kelompok, mengerjakan, ayo kita cocokkan betul, tepat sekali, good job, ataupun ada reward juga yang diberikan. Ya, nanti ada koreksi umpan baliknya juga. Ini penting, teman-teman nanti akan disampaikan itu. Kemudian tambahan, penilaian RPP, video, dan portofolio dilaksanakan secara serentak oleh seluruh penguji pada hari yang telah ditetapkan oleh Panitia Nasional UKM PPG. Ya, jadi serentak itu nanti. Seorang penguji nanti akan maksimal menguji 4 orang. Jadi satu dosen atau satu guru penguji itu dalam satu hari hanya 4 peserta PPG.
Kemudian nanti akan nilainya dihitung nilai akhirnya oleh kedua penguji. Nanti akan diunggah di sini. Teman-teman nanti bisa melihatnya kalau sudah muncul dari petunjuk dari pusat. Ya. Kemudian ini tidak memikirkan gangguan kondisi. Oh, misalnya ada penundaan atau pembatalan UKIN nih. Itu apa? Misalnya ada bencana alam, internet putus, tidak dapat diakses dan sebagainya. Ini kita bisa melakukan pembatalan dan diganti dengan lain hari atau ada catatan-catatan yang kami harus buat berita acara ke panitia nasional. Mudah-mudahan sih tidak ada ya. Nah, mekanismenya sebelum pelaksanaan UKIN ya dilakukan paling lambat H-5 peserta membuat usulan tertulis. Oh, ini kalau dulu yang langsung tatap muka sih memang pembatalan itu bisa langsung gitu ya. Mungkin pembatalannya di sini itu misalnya gini, teman-teman di tanggal itu harusnya lah praktek, kan jadwal praktek UKIN itu tanggal berapa ya tadi? Sebentar, di awal itu praktik itu tanggal 17 apa ya? Mana tadi ya yang jadwal praktiknya? Saya kok. Nah, ini nih. Nah, ini nih. UKIN prakteknya itu teman-teman tanggal 17-18 November. Kemudian yang angkatan 2 itu 23 ya. Kemudian 30 sama 1 Desember. Misalnya kondisinya, Bu, saya sakit, saya nggak bisa ini. Harus ada surat dokter, kemudian harus ada laporan nanti yang kami buatkan berita acaranya. Jadi semoga sih teman-teman lancar semua bisa mengikuti ini, tidak ada kendala ya di tanggal itu. Oke, kemudian apalagi ini tugas penguji UKIN tadi udah, ini udah, ini Monep nggak usah. Pelanggaran penguji terlambat. Oh, ini penguji saja kalau terlambat itu nanti termasuk pelanggaran ini. Jadi kami dosen atau guru yang melanggar itu akan diberi hukuman nih. Jadi tidak main-main ini dari teman-teman kami. Pelanggarannya ini pengganti menggunakan akun penguji yang digantikan, berita dan sebagainya. Ini tidak diperkenankan menguji selama 4 tahun berturut-turut sanksinya tuh. Jadi kalau melanggar, kami itu tidak boleh menguji selama 4 tahun berturut-turut, bahkan nomor registrasi penguji dicabut. Nasib. Ya, ini tapi juga ada aturannya, tidak main-main. Makanya teman-teman, Bismillah, Insya Allah nggak ada ini ya, nggak ada masalah lah. Ini nih sanksi-sanksinya yang harus kami lakukan. Melanggar tata tertib, melakukan kecurangan. Nah, ini luar biasa, pokoknya. Oke, apalagi nih sanksi-sanksi udah ya. Ini kaitannya sama kelulusan PPG, panitia nasional. Jadi yang mengumumkan itu bukan dari LPTK, bukan dari UPS, tapi yang mengumumkan adalah panitia nasional UKM PPG, ya, hasil UKIN dan UP secara daring, terus serentak seluruh Indonesia. Nah, melalui lamannya apa? UKM PPG Kemdikbud. Kami sendiri tidak bisa mengakses ke sana karena memang pure itu adalah tugas dari panitia nasional. Kami hanya bisa menjembatani teman-teman dengan cara satu, saat ini kami memberikan sosialisasi supaya teman-teman bisa siap, bisa ikut dan lulus semua. Itu harapan kami ya. Kemudian ketika proses PPL kami rewel, tugasnya dikumpulkan, ininya seperti ini dan sebagainya. Nah, itu memberi motivasi, semangat, maksudnya biar teman-teman itu bisa selesai selama UKM PPG ini dengan baik ya. Terus hasil penilaian akan diolah sana pimpinan LPTK nanti kalau sudah dinyatakan lulus, bagian kami itu akan menerbitkan SK penetapan kelulusan bahwa saudara Akmam lulus UKM lulus PPG dalam jabatan angkatan 1 ya. Terus saudara Ken lulus angkatan kedua misalkan gitu ya.
Kemudian peserta yang dinyatakan lulus akan menerima sertifikat dari LPTK. Nah, ini tugasnya kami lagi. Kami dari rektor nanti akan memberikan sertifikatnya ke teman-teman. Yang belum lulus tidak mendapat sertifikat pendidik itu nanti akan mengikuti ujian lagi dengan jadwal yang ditentukan. Terus peserta yang belum habis masa studinya dapat mengikuti ujian ulang. Ya, semoga sih jangan melihat yang di sini aja lah ya. Nomor 1, 2, 3 aja. Amin, amin. Kemudian kelulusan oleh, nah ini, kelulusan UKMPPG ditentukan oleh lulusnya UKIN dan UP. UKMPPG menggunakan penilaian acuan, ini ada acuannya nih. Jadi minimal lulus UKIN UP itu memang 70. Skor skalanya itu 0 sampai 100 ya. Jadi KKM-nya teman-teman itu adalah 70 memang batas kelulusannya. Kemudian kelulusan UKMPPG rapat pleno di nasional. Ini nanti mahasiswa yang belum mencapai batas kelulusan UKMPPG diberi kesempatan untuk menempuh ujian ulang. Asalkan masih dalam batas masa studi 3 tahun. Jadi punya waktu dalam 3 tahun itu bisa mengikuti ujian lagi. Ya, oke. Ini info yang pertama ya, info yang pertama. Kemudian untuk info yang kedua itu terkait dengan ini sebentar. Nah, kaitannya portofolio. Ini yang teman-teman banyak bertanya. Bentar ya. Oke. Tadi sudah disampaikan penilaian UKMPPG portofolio itu ada 4 komponen, yaitu penelitian dan publikasi, refleksi diri, pencarian informasi baru, dan inovasi. Nah, ini portofolio adalah kumpulan bukti yang menunjukkan bahwa mahasiswa telah melaksanakan penelitian dan publikasi selama menjalankan tugas profesi guru dan selama menjadi mahasiswa PPG. Kemudian telah melaksanakan pencarian informasi baru, ya, telah melaksanakan inovasi, telah melaksanakan refleksi. Nah, kita jelaskan satu-satu. Nah, saya minum dulu ya. Monggo Bu, minum Bu. Sarapan dulu. Ngomong. Oke. Sabar. Kerjaan kok ya ora barbar. Barbar Bu. Barbar ya. Lanjut. Nah, ini pengumpulan portofolio tadi sudah dijelaskan juga. Ini 4 komponennya ya. Ini 4 komponennya, perhatikan. Apa yang dimaksud penelitian dan publikasi? Dibuktikan dengan kepemilikan laporan penelitian atau artikel yang diseminarkan atau dibahas di forum ilmiah tertentu dan dimuat dalam proceeding. Tahu ya proceeding ya? Jadi kalau kita ikut seminar kan itu kan ada kumpulan materi presentasi pemakalah, itu namanya proceeding. Atau artikel yang dimuat dalam jurnal ilmiah terakreditasi maupun tidak terakreditasi. Ini bagi teman-teman guru mungkin tidak begitu familiar dengan jurnal yang terakreditasi dan tidak terakreditasi ya. Ini kayak tapi dari Kemendikbud kayaknya ini mencoba untuk memfamiliarkan, membiasakan mungkin seperti itu. Kemudian tulisan ilmiah populer yang dibuat dalam majalah, tabloid, koran, newsletter. Nah, ini teman-teman kalau mau publikasi di koran ya, ini ada poinnya nanti. Baik yang terbit lokal, regional, nasional maupun internasional yang relevan mata pelajaran yang diampu. Jadi misalnya nulis di koran daerah tentang pelajaran karakter kebangsaan untuk mata pelajaran PPKN pentingnya misalnya gitu, ditulis bisa saja.
Tetapi yang perlu digarisbawahi di sini adalah skripsi, tesis, disertasi, dan makalah yang dihasilkan sebagai pemenuhan tugas akademik semasa menjadi mahasiswa studi lanjut itu tidak dapat dimasukkan sebagai komponen karya pengembangan profesi. Mungkin kan teman-teman merasa, wah skripsi saya bisa nih. Mohon maaf, ternyata tidak diakui. Kemudian dideskripsikan dalam bentuk narasi tentang proses perbaikan kinerja profesional secara terus-menerus. Ini adalah refleksi diri ya teman-teman ya. Refleksi diri nanti akan membuat narasi ya tentang pengembangan diri, termasuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran pada khususnya. Ya, ini kaitannya dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampuh. Kemudian melaksanakan penelitian tadi yang jurnal-jurnal ataupun diseminasi penelitian itu. Kemudian mengembangkan karya inovasi serta pelaksanaan tugas guru secara umum meliputi berpikir, berperilaku, dan berinteraksi. Kemudian deskripsi tentang permasalahan dan perbaikannya itu bagaimana dalam rangka menemukan makna guna perbaikan kegiatan pembelajaran di masa depan. Terus hal yang mencakup keberhasilan juga diceritakan sebagai penguatan kegiatan berikutnya. Nah, yang Bapak Ibu omongkan di sini nanti ada buktinya apa? Bukti perubahan perbaikan ini nanti yang sudah dicapai, misalnya untuk menambah inovasi saya membuat buku ajar atau modul untuk anak SMA bahasa Inggris tentang ini, lampirkan. Nah, ini yang mencari informasi baru itu mengikuti kegiatan pelatihan, pendidikan, lokakarya, seminar, webinar, konferensi, serta kegiatan lain yang mendukung pendidikan kualitas diri. Pendidikan dan diklat adalah kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa dalam rangka pengembangan dan atau peningkatan kompetensi selama melakukan tugas sebagai pendidik. Baik itu nih, ada yang tanya kan kemarin, kecamatan, nah diakui nih, kota, kabupaten, provinsi, nasional maupun internasional. Bukti dokumennya adalah sertifikat atau piagam yang dikeluarkan oleh lembaga penyelenggara yang sah. Kemudian mahasiswa dengan peran peserta cukup melampirkan sertifikat. Tetapi jika menjadi pemakalah, tidak hanya sertifikat, tetapi juga dilengkapi dengan makalahnya. Jelas ya? Kegiatan lain yang mendukung berupa MGMP KKG atau sebagai guru inti atau master trainer dalam kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang dibuktikan dengan sertifikat. Nah, mungkin di MGMP itu ternyata tidak ada sertifikat. Mulai sekarang kompori saja tuh ketua MGMP-nya buat bikin sertifikat ya. Oke, kemudian menghasilkan karya inovasi. Menunjukkan adanya pengembangan profesi dengan menghasilkan karya yang disesuaikan dengan profesi, dibuktikan dengan pernyataan keaslian karya yang ditandatangani mahasiswa di atas materai 6.000. Bisa berupa buku, modul, diktat, media, atau alat bantu pembelajaran, atau karya teknologi seni olahraga. Nah, ini yang gampang itu kan mungkin modul atau diktat yang Bapak Ibu bisa bikin sendiri. Nah, ini nanti teman-teman akan mengunggah bukti-buktinya itu, contohnya ini. Misal judul dan penulis bukunya apa, ini hasil penelitian. Hasil penelitian, terus jurnal publikasinya ada di sini, tahun terbit volumenya ada di sini, kemudian ditulis keterangan. Jurnalnya itu Bapak Ibu sebagai penulis keberapa. Kadang kan membuat jurnal itu tidak hanya 1 orang. Ada yang 2 orang, atau 3 orang, atau 4 orang. Nah, ditulis jurnalnya itu nasional, internasional, atau apa. Ini ada keterangannya ya. Kalau ini untuk contoh surat pernyataan karya inovasi. Nah, ini. Misal ini ada contoh, namanya ini matematika ya.
Nama produknya itu adalah modul persamaan linier. Nah, bentuknya adalah modul. Deskripsinya ini untuk ini. Tahunnya ini. Ya kan? Kemudian LKS, LKPD, bentuknya ini. Terus bilangan berpangkat. Ini adalah video pembelajaran yang diunggah di YouTube. Himpunan ini diunggah di YouTube. Ini merupakan karya sendiri atau kelompok sesuai nama tercantum. Jika terbukti, ini di sini ramai sekali ini. Kayaknya perlu dikasih makan ini biar diem, ya. Ya Bu, Jika maaf Bu. kemudian Ditunggu makannya Bu. Pak Kiki pesan. Nah, ini ada asisten satu lagi ini yang mengganggu mulai ya. Jika di kemudian hari terbukti karya tersebut bukan merupakan karya sendiri, maka saya bersedia diproses secara hukum untuk menerima sanksinya. Ya, ini contohnya. Kayaknya ngeri ya Bu. Ngeri ya, jangan dipikir ngerinya aja lah. Kemudian untuk deskripsi diri, jadi teman-teman nanti akan mengisi ya, menceritakan kegiatan penelitian selama 3 tahun terakhir atau selama kegiatan PPG. Harusnya 2 tahun terakhir ya, tapi kita nanti lihat di sistemnya saja buat teman-teman. Karena yang diakui itu hanya 2 tahun terakhir. Kemudian diisi refleksinya ya. Ini nanti akan diisi seperti ini, contoh deskripsi dirinya. Nah, ini daftar unggah produknya, nanti teman-teman akan mengunggah produk-produknya, karya ilmiah misalnya, kemudian karya inovasi juga. Nah, portofolio itu nanti dinilai oleh 1 orang dosen dan 1 orang guru penguji UKIN. Penilaian dilakukan selama UKIN bersamaan dengan video ini ya, nanti bersama-sama. Nanti ada panduan yang disediakan oleh panitia. Nah, ini rubriknya nih teman-teman. Untuk yang penelitian, ini sih katanya sih kemarin akan sedikit direvisi, tapi sebagai gambaran awal dulu saja wis. Jadi misalnya teman-teman pernah publikasi di jurnal internasional, itu nanti ada skornya 3. Kemudian di jurnal nasional S1 dan S2. Ya, itu S1, S2 itu maksudnya Sinta ya. Kalian mungkin belum ada yang belum familiar. Ini Sinta 1 dan Sinta 2 itu jurnal terakreditasi yang sudah diakui oleh nasional, namanya itu ada rankingnya. Rankingnya itu dari S1 sampai S5. Sinta 1 sampai Sinta 2 itu skornya tinggi. Tapi kalau yang ISN DOI ini biasanya masuk ke Sinta 3, 4, 5. Nah, di UPS kebetulan kami juga sudah ada yang masuk ke Sinta 3 dan 4. Ya. Nanti ada jurnal nasional itu mungkin kayak yang masih berupa hanya belum masuk ke internet ya, masih hard file-nya saja, tapi itu diakui sebagai jurnal nasional mungkin. Ya, ini katanya nanti mau ada perbaikan di sini. Kemudian laporan hasil penelitian yang diseminarkan di sekolah itu nanti ada. Nah, cuman ini teman-teman di sekolah aja kadang tidak ada kegiatan seminar tentang hasil penelitian kan. Jadi ini agak susah yang dilakukan oleh teman-teman. Kemudian laporan hasil yang belum pernah diseminarkan. Jadi laporan PTK yang Bapak Ibu buat itu ya, itu bisa masuk tuh skornya itu sebetulnya 0,5. Sebetulnya, ya kan? Kemudian karya ilmiah, proceeding ini masuk 3 nasional, internasional, di media massa, ya. Ini ada skor-skornya. Kemudian kegiatan yang melakukan refleksi pengembangan diri, perencanaan, refleksi penelitian, ini ada angka kreditnya. Kemudian diklat latihan fungsional teknis, jadi misalnya teman-teman ikut diklat, jumlah JP-nya itu 30 sampai 80, itu pengakuannya 1. Melakukan 30 jam diklat, Bu, saya ikut 30 jam DP, ini poinnya 1. Ya alhamdulillah, daripada tidak ada. Tapi kalau Bu tidak ada tulisan jamnya, ya tidak diakui. Ya. Jadi yang ada pengakuan jumlah JP-nya. Kalau tidak ada itu tidak diakui. Kemudian kegiatan menulis buku teks, ya ini ada buku teks. Kemudian menulis
buku pedoman guru, hasil terjemahan. Ini ada poin-poinnya sendiri. Ini sebetulnya bermanfaat buat teman-teman kalau nanti mau kenaikan golongan ini. Ya. Terus kegiatan publikasi ilmiah ini yang seperti ini ya. Dan kegiatan publikasi ilmiah ini pun tidak berarti skornya itu akan dapatnya segini. Misal nih, teman-teman menulis jurnal internasional, skornya 3. Padahal di jurnal itu jumlah penulisnya itu ada 3 orang. Nah, pembagian angka kreditnya itu dibagi. Jika di jurnal itu ada 3 orang, yang menjadi penulis pertama itu 60% dari 3 ini. 60% dikali 3. Jadi skornya 1,8 ya. Berapa itu? Kemudian untuk penulis kedua dan ketiga itu nanti skornya itu 20%. Ya, jadi beda nih antara penulis pertama, penulis kedua dan ketiga. Kemudian rubrik refleksi diri, nanti teman-teman kan akan menulis refleksi diri. Kalau terkait dengan refleksi dan yang lain ini poinnya setengah, refleksi ini setengah totalnya itu adalah 1,5. Kemudian pencarian informasi tadi ya yang sudah saya jelaskan harus ada jumlah jamnya ya, JP-nya itu sekian gitu. Kemudian ini ada lokakarya atau seminar sebagai peserta ya. Teman-teman, lokakarya seminar provinsi. Nah, provinsi itu sebagai peserta skornya 0,30. Nah, tapi kalau ya seminar nasional itu 0,35 dan sebagainya. Ya, ini ada paket kegiatan guru, misalnya paket pengembangan kurikulum, paket penyusunan modul dan lain-lain. Satu paket minimal 3 jam pertemuan 60 menit. Kemudian satu paket poinnya 0,35. Aduh, ribet sekali. Nah, ini ada skor-skornya. Kemudian inovasi baru dalam pendidikan dan pembelajaran. Ini yang membuat karya-karya sederhana. Kemudian anggota tim pengembang penyusun, misalkan dalam nasional atau provinsi, membuat buku teks, ya. Jadi teman-teman itu sebetulnya dituntut untuk aktif berkarya dimanapun tempatnya, ya. Ini satu atau beberapa karya berupa hasil pengembangan model metodologi, ya. Setelah video 60 menit, satu karya berupa hasil eksperimen, kemudian digunakan oleh masyarakat, aplikasi komputer, alat atau mesin, dan sebagainya. Karya teknologi sederhana itu karya berupa hasil pengembangan model yang telah divideokan dengan durasi 30 menit. Ya, ini yang bagian-bagian kalau teman-teman tentang karya teknologi. Nah, ini untuk 4 komponen dari portofolio ya, yang mencari informasi baru itu maksimalnya itu adalah 1,5. Oke. Kemudian refleksi diri itu juga 1,5. Penelitian itu 2. Kemudian pengembangan karya inovasi juga 2. Maksimum teman-teman itu cukup 3 saja. Cukup 3 saja. Ya. Jadi di sini itu misalkan teman-teman saya tidak melakukan penelitian, Bu. Saya berarti nilainya nanti 0. Kemudian pengembangan karya inovasi ini terpenuhnya hanya 1, ininya ini. Jadi totalnya itu saya hanya 4 misalkan. Nanti jumlah skor itu nanti ada ratanya, kemudian dinilai ya antara dosen dan guru penguji menggunakan range skor skalanya 0 sampai 100. Digabungkan dan nanti ini penghitungannya seperti ini. Jadi nilai portofolio itu sebetulnya tidak terlalu besar ya, hanya 1% saja. Tapi kalau bukan 1%, apa ya istilahnya ya, 1 item ya di sini. Tapi kalau yang praktik pembelajaran ini nilainya kalinya 6. Jadi misal nih, teman-teman praktik mengajarnya itu nilainya 80 misalnya. Misal 6 kali 80 itu berapa? 480 gitu ya. Terus ternyata nilai portofolionya Bapak Ibu karena tidak melakukan kegiatan apapun nilainya itu 70 misal. Berarti kan totalnya itu ada 550 dibagi 7, Piro Pak? 550 dibagi 7 itu berapa, Bu? 550. Berapa Mas Somi? 550 bagi 7 piro, Mas? Ya sekitar 15. Ya sekitar
Segitulah, Bu. Serius? 78. Oh iya. Ya bisa pokoknya segitu. Nah, nanti Ya, kalau 8 kurang dikit. 78. 78, Bu. Ya, Saya ikut yang di chat aja. 70. Nah, ini yang berat itu ketika nilai portofolionya ini. Karena teman-teman kalau nilai portofolionya itu ternyata hanya 50 ya. Jadi 408 misalnya tadi yang nilai 80 ya itu tadi 80 dikali 6 itu adalah 480 ya. Ditambah 50 itu kan berarti piro? 500 sekian lah. Maunya itu sendiri wis. Ininya seperti itu. Oke. Ini bagian dari penilaian untuk UKIN-nya. Jadi penggabungan antara praktik pembelajaran dan juga portofolio. Oke, lanjut sebentar. Kemudian untuk sebentar. Materi 2, materi 3, pleno. Banyak sekali, Bu. Buah. Pusing sih saya bacanya. Lah ini. Nasib. Teman-teman, ya. Kemudian teman-teman itu kemarin kami mendapatkan untuk penilaian RPP ya, UKIN RPP. Nanti RPP itu Maaf, mohon dulu sebentar. Masih nge-lag Bu Yuliana. Kono. Oh, nggih. Mohon maaf Bapak Ibu, ini Bu Yulianya terputus. Putus. Bu Yulianya diputus ya? Oh. Karena sinyal. Sinyal, mohon maaf, sinyal Ya. putus. Ya. Oke, terima kasih Bu Yulia. Kemungkinan sinyalnya agak terputus-putus. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar dengan jelas? Jelas. Ya, jelas. Alhamdulillah. Ya, signal juga bisa dirasakan dengan baik. Kemudian ini mungkin sedikit ya nanti gambaran teknis tentang UKM PPG walaupun gambaran itu belum muncul hilalnya sampai sekarang. Tapi kita mungkin masih ada gambaran teknis seperti tahun kemarin untuk kegiatan UKIN karena panitianya pun dari tim panitia nasional itu sama, tapi mungkin nanti hanya kita ada penambahan itu di sistem adalah portofolio. Nah, untuk aplikasi uji kinerja itu sendiri nanti untuk UKIN itu kita nanti sistemnya Bapak dan Ibu mengupload video yang sudah di Bapak Ibu buat, kemudian sudah diedit sedemikian rupa, kemudian sampai menjadi video yang terbaik, nanti diupload ke salah satu link yang nantinya akan kami informasikan. Kami juga menunggu informasi dari tim panitia nasional karena kegiatan UKM PPG ini walaupun yang mengetes atau yang menguji itu dosen dan guru pamong di LPTK-nya masing-masing, tetapi untuk kelulusan dan nilai itu diproses oleh tim panitia nasional. Jadi kita dari tim LPTK hanya mendapat nilai akhir atau nilai kelulusannya saja antara UKM PPG, antara UKIN dan UP. Kemudian di rincian kegiatannya ini memang kalau dari angkatan 1, angkatan 2, dan angkatan 3 jika dilihat itu kami sebagai pelaksana itu tidak ada jeda sama sekali.
Maksudnya dari angkatan pertama atau tahap 1 itu nanti ada kegiatan plotting. Nah, kegiatan plotting ini seperti tahun kemarin itu biasanya nanti Bapak dan Ibu mendaftar terlebih dahulu ke salah satu situs, mungkin nanti situsnya sama, ukmppg.kemdikbud.go.id. Mudah-mudahan masih tetap link yang itu, satu link itu. Kemudian nanti Bapak dan Ibu mendaftar di situ. Teknisnya nanti yang daftarkan adalah nomor NPM atau nomor PPG, nomor peserta PPG. Yang penting Bapak Ibu nanti persiapkan dulu saja nomor NPM-nya berapa. NPM-nya maksudnya NPM kampus atau LPTK, kemudian nomor peserta PPG, nomor peserta yang dulu waktu awal diberikan oleh tim PPG pusat sebelum Bapak dan Ibu masuk ke LPTK. Nanti dipersiapkan dulu saja. Entah nanti yang untuk mendaftar itu apa saja yang dibutuhkan, kita juga masih belum melihat apa saja yang dibutuhkan untuk pendaftaran. Kemudian ada koordinasi penyelia di 14 November. Jadi nanti kita mulai start untuk kegiatan UKM PPG itu di tahap pertama 13 November itu plotting, kemudian koordinasi penyelia, itu mungkin koordinasi dari tim panitia nasional. Kemudian dari tugas Bapak dan Ibu di angkatan pertama sebagai peserta, nanti di 14 sampai 17 November itu nanti mengisi portofolionya. Jadi, dari sekarang sudah dikumpulkan portofolio yang Bapak dan Ibu miliki, atau jika masih belum dirasa masih kurang banyak, silakan mulai mengikuti webinar-webinar yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang kredibel, kemudian atau dari Kemdikbud biasanya juga menyelenggarakan webinar-webinar secara masif atau banyak gitu. Kemudian nanti di 17 sampai 18 November itu nanti Bapak dan Ibu praktek pembelajaran, mungkin praktek pembelajaran di video seperti kegiatan peer teaching apa yang kemarin ya, salah yang penting nanti dapat ada videonya, baik itu daring ataupun jika bisa dirasakan secara luring. Kemudian setelah videonya didapat, nanti Bapak dan Ibu akan mendapatkan link. Jadi bukan di-upload di YouTube. Setahu kami di akhir info yang terakhir itu tidak di-upload di YouTube, tapi nanti akan di-upload di link Google Drive. Google Drive yang diberikan oleh tim panitia nasional. Nanti akan ada satu link tersebut. Kemudian dari penguji akan menilai portofolio dan video Bapak dan Ibu melalui aplikasi. Nanti mungkin akan saya buka sedikit ya, apa sih yang ada di dalam penilaian dari tim penguji dan guru pamong penguji. Jadi nanti punya gambaran juga dari poin-poin mana atau Bapak dan Ibu sebagai peserta bisa memaksimalkannya supaya bisa nantinya lulus dengan baik. 18 sampai 20 November Bapak dan Ibu penguji itu menilai, tidak ada jeda, tanggal 21 kami sebagai pelaksana harus sudah siap untuk melaksanakan uji pengetahuan. Nah, di UP ini terputus. Nah, saya dengarkan itu suaranya ada ya. Nah, kalau di UP itu nanti teknisnya sebagai gambaran saja, untuk UP-nya itu info terakhir nanti Bapak dan Ibu semua jika di area atau daerah yang Bapak dan Ibu tinggal itu daerahnya memiliki LPTK yang menyalakan PPG. Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa UP di LPTK terdekatnya. Jadi tidak harus nanti UP-nya itu di LPTK UPS Tegal. Untuk UP bisa diselenggarakan di LPTK terdekatnya. Nanti Bapak dan Ibu bisa milih. Sistemnya juga sama, setelah UKM PPG nanti Bapak dan Ibu bisa memilih atau mendaftar, kemudian nanti di situ bisa memilih LPTK yang akan ditempati untuk proses uji pengetahuan. Nah, untuk UPS sendiri mungkin nanti yang mendaftar adalah teman-teman peserta yang ada di daerah Tegal, Brebes, Pemalang, dan sekitarnya. Atau misalkan Bapak dan Ibu mau, walaupun misalkan daerah Semarang, daerah Wonosobo, atau daerah Temanggung, mau tatap muka dengan pengelola di UPS, ya monggo silakan, nanti UP-nya bisa mendaftar di sini ya Bu Yulia ya, barangkali mau ketemu dengan Bu Yulia.
Nanti UP-nya bisa juga mendaftar di UPS. Jika bersedia, jika mau jalan-jalan istilahnya. Istilahnya, ya untuk UP nanti istilahnya Bapak dan Ibu bisa milih mau di LPTK mana saja. Kemudian 22 November itu UP baru selesai, langsung dilanjut tidak ada jeda untuk UKIN di angkatan kedua. Nah sebenarnya untuk persiapan walaupun tahap pertama belum selesai itu sudah persiapan dulu untuk tahap kedua. Nanti untuk UKIN angkatan kedua itu 23 sampai 24 November. Nanti Bapak dan Ibu angkatan kedua sudah mulai praktek itu, bikin video, kemudian nanti sebagai pengelola kami 28-29 November itu menyelenggarkan UP. Tidak ada jeda lagi, tanggal 30 November langsung UKIN yang angkatan ketiga sampai 1 Desember Bapak dan Ibu peserta angkatan ketiga membuat video. Sampai nantinya di 5-6 Desember kami sebagai penyelenggara UP menyelenggarakan UP bagi angkatan tahap ketiga. Mudah-mudahan semuanya lancar, tidak ada kendala, baik teknis maupun dari persiapan dari Bapak dan Ibu semua. Kemudian, nah ini untuk alamat gambaran saja. Kemarin untuk penyamaan persepsi penguji, baik itu dosen dan guru pamong, kita menggunakan aplikasi demo ukmppg.kemdikbud.go.id/ukin/demo. Mungkin nantinya untuk halaman UKIN bagi peserta itu juga sama ukmppg.kemdikbud.go.id. Tapi kami masih menunggu putus. Suaranya putus. Ada nggak? Halo? Bisa didengar suara saya? Nge-lag, aduh, sinyalnya putus-putus. Bisa Kak. Halo? Mulai terdengar lagi? Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi nanti kita di kegiatan UKPPG untuk halaman untuk pendaftaran kita masih menunggu, tapi untuk gambaran mungkin akan sama, yaitu menggunakan ukmppg.kemdikbud.go.id. Selanjutnya, ada yang mengeluarkan suara kecil. Suaranya kecil. Komputernya yang hang. Iya. Ya, mohon maaf ini ada kendala teknis dari komputernya. Ini blank. Ya, saya nggak bisa melihat ini apa ini. Dan Zoom juga nggak bisa dilihat. Ini siapa? Ini saya nggak bisa lihat PowerPoint-nya soalnya komputernya nggak bisa nyontek. Ini mana apa? PowerPoint-nya nggak ada. Mungkin lanjut ke Bu Yulia dulu. Ini zoomnya nggak bisa lihat. Ini di update aja. Ini nggak bisa lihat.